Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku MTS Surya Buana? Pada kesempatan kali ini Bu Mufta akan menjelaskan kaitannya dengan kisi-kisi PAS kelas 7. Namun sebelumnya Bu Mufta akan memimpin doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Kisi-kisi yang pertama ini, kalau yang buta buletin ini adalah materi, sedangkan di bawahnya itu adalah indikator soal. Indikator soal itu yang mengacu pada pertanyaan yang Bu Miftah buat. Nah, materi yang pertama ini kaitannya dengan penjajahan Jepang. Ada 3 soal kaitannya dengan penjajahan Jepang. Yang pertama yang ditanyakan adalah menganalisis dampak kekalahan Jepang. Di sini ada 2 soal, nomor 1 dan nomor 2. Yang ada kaitannya dengan dampak kekalahan Jepang, di mana dampak kekalahan Jepang ini yang dirasakan bangsa Indonesia itu seperti apa? Apakah bangsa Indonesia ini merasa dirugikan atau bangsa Indonesia malah diuntungkan ketika Jepang ini kalah dengan sekutu? Soal nomor 3 merinci 3 semboyan motif kedatangan Jepang ke Indonesia. Bahwasanya motif kedatangan Jepang ke Indonesia adalah Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, dan Jepang cahaya Asia. Soal nomor 4 sampai nomor 8 ini ada kaitannya dengan BPUPKI dan usulan dasar negara. Yang pertama yang ditanyakan adalah merinci proses pembentukan BPUPKI. Nah, prosesnya seperti apa? Sudah pernah Bu Mita jelaskan, tinggal kalian baca kembali. Membagankan struktur organisasi BPUPKI. Jadi nanti akan ada pernyataan kaitannya dengan struktur organisasi BPUPKI, entah itu ketua, wakil, atau anggota-anggotanya. Menyebutkan perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam pelaksanaan sidang pertama BPUPKI. Nah, ini ada 3 soal kaitannya dengan rumusan Pancasila dalam sidang BPUPKI yang pertama, yang membicarakan tentang rumusan dasar negara, siapa saja yang merumuskan, lalu isinya itu juga seperti apa. Soal nomor 9 sampai nomor 12 ini masih ada kaitannya dengan soal sebelumnya, yakni rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta. Jadi setelah dirumuskan oleh 3 tokoh, yakni I.R. Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo, lalu terbentuklah rumusan dasar negara menurut Piagam Jakarta yang dianggotai oleh Panitia 9. Nah, ini sudah kita kasih gambar siapa saja yang menjadi anggota Panitia 9. Soal yang ditanyakan ini kaitannya dengan perumusan Pancasila melalui pembentukan Panitia 9. Jadi di sini ada 4 soal yang ada kaitannya dengan Piagam Jakarta dan Panitia 9. Soal nomor 13 sampai 14 pembentukan panitia dan hasil sidang PPKI. Nah, soal yang akan dikeluarkan mengurutkan perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Entah itu nanti kalian disuruh mengurutkan siapa yang terlebih dahulu merumuskan dasar negara atau bagaimana. Menyebutkan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ini sudah jelas ya, Nak ya. Soal selanjutnya 15 sampai 16 sikap positif dalam menetapkan Pancasila. Jadi ini kaitannya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Bu Mita kasih contoh, misal dalam gambar itu ada seseorang anak SD yang menyeberangkan kakek yang mau lewat di jalan tersebut. Nah, pertanyaan yang akan keluar mengidentifikasi penetapan Pancasila sebagai dasar negara, menyebutkan peribahasa yang menggambarkan kewajiban untuk menaati aturan atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Jadi nanti akan keluar kaitannya dengan peribahasa yang sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku.
Jadi nanti peribahasanya insya Allah yang secara umum supaya kalian bisa mengartikan dan bisa mengidentifikasi itu termasuk menggambarkan taat kepada aturan atau bukan. Nah, selanjutnya norma. Menjelaskan pengertian norma. Masih ingat ya pengertian norma ini di bab 2. Mengidentifikasi nama norma berdasarkan pernyataan yang ada. Menyebutkan contoh perbuatan yang melanggar norma kesusilaan. Nah, kalau ada kaitannya dengan norma berarti kalian harus mempelajari kaitannya dengan macam-macam norma. Pengertiannya apa saja. Bahwasanya macam-macam norma itu ada 4. Norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum. Nah, ini sudah kita cantumkan. Misal melanggar norma kesusilaan berarti akan mendapatkan seperti apa. Menyebutkan sanksi pelanggaran norma kesusilaan, menyebutkan nama norma yang berhubungan dalam pergaulan manusia, menyebutkan keberlakuan norma kesopanan. Soal seperti ini bisa kalian lihat dari pengertiannya. Gitu ya, Nak ya. Contoh pelaksanaan norma ini kita kasih di nomor 23 sampai 27. Yakni menyebutkan contoh pelaksanaan norma agama. Contoh dari norma agama itu seperti apa, nanti akan ada pernyataan itu termasuk norma agama atau bukan. Menyebutkan nama norma yang merupakan penjabaran dari pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, kalau dikaitkan dengan sila pertama berarti bisa kalian simpulkan itu nanti termasuk macam norma yang mana. Mengidentifikasi nama norma berdasarkan pernyataan yang ada. Sama ini ya. Menyebutkan contoh perwujudan norma hukum. Menyebutkan sanksi norma hukum di Indonesia. Nah, ini kita kasih gambaran. Jadi kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari ada lampu merah tetapi diterjang sama mobil biru itu, maka itu termasuk melanggar norma hukum. Kita lanjutkan. Nomor 28 sampai 37 ini yang akan ditanyakan kaitannya dengan norma hukum. Nah, di sini soal yang pertama kaitannya dengan menyebutkan ciri orang yang patuh terhadap hukum. Jadi, ciri-ciri orang yang patuh itu seperti apa dalam kehidupan sehari-hari bisa dilihat dari perilakunya. Menyebutkan makna bahwa norma hukum itu bersifat tegas, menjelaskan akibat jika bertindak tidak berdasarkan hukum, menyebutkan penegak hukum. Nah, di sini kita kasih gambaran contoh penegak hukum itu siapa saja. Di sini kita sebutkan ada polisi, jaksa, pengacara ataupun hakim. Menyebutkan isi aturan dalam norma hukum di sekolah. Jadi ini lingkupnya di sekolah. Kalau ada opsi yang bukan di sekolah, jadi jangan dipilih, Nak. Nanti akan menyebabkan jawaban kalian salah. Karena tergantung lingkupnya nanti. Norma hukum tapi kalau lingkupnya masyarakat, jawabannya akan salah gitu ya. Menyebutkan bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 yang ada kaitannya dengan norma hukum. Bahwasanya bunyinya adalah negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Mengidentifikasi nama jenis keadilan berdasarkan pernyataan yang ada. Jadi kemarin sudah kita jelaskan macam-macam keadilan, ada distributif, komutatif, ataupun legal. Nah, itu nanti ada pernyataan itu termasuk keadilan yang mana. Kalian bisa mengklarifikasi sesuai dengan pernyataan yang ada. Menjelaskan macam-macam hukum yang ada di Indonesia. Kemarin sudah kita jelaskan. Tinggal kalian baca lagi. Misal macam-macam hukum menurut sumbernya, menurut isinya, bentuknya, waktu berlakunya. Nah, nanti yang keluar yang mana? Silakan kalian pelajari kembali. Menjelaskan pengertian konstitusi. Bahwasanya konstitusi itu adalah hukum dasar yang tertulis dan tidak tertulis. Menjelaskan makna keberadaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini ada kaitannya dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia. Soal nomor 38 sampai 40 dan 44 sampai 46 ini kaitannya dengan Undang-Undang Dasar 45, di mana yang ditanyakan adalah siapa sajakah yang merumuskan Undang-Undang Dasar 45 pertama kali. Menyebutkan tanggal penetapan Undang-Undang Dasar 45, ini bisa dilihat hasil sidang PPKI ya, Nah ya. Menyebutkan bunyi pasal Undang-Undang Dasar 45 kaitannya dengan kedaulatan. Ini
sudah Bunda jelaskan, silakan kalian cari bunyi pasalnya ya. Menyebutkan nama istilah bagian Undang-Undang Dasar 45, di mana bagian Undang-Undang Dasar 45 itu ada dua, Nak, pembukaan dan batang tubuh. Nanti tergantung pernyataan yang ada itu termasuk yang mana, pembukaan atau batang tubuh gitu ya. Menjelaskan pernyataan yang benar tentang pembentukan Undang-Undang Dasar 45. Menjelaskan hubungan pembukaan dan batang tubuh. Nah, ini kaitannya dengan bagian Undang-Undang Dasar 45 tadi. Sidang BPUPKI yang kedua ini kita masukkan dalam soal nomor 41 sampai 43. Jadi nanti kalian disuruh menyebutkan sidang BPUPKI yang kedua, entah itu nanti tanggal 13, 14, 15 ataupun 16, silakan kalian hafalkan, Nak, ya. Menyebutkan nama Ketua Panitia Kecil Perancang Hukum Dasar pada sidang BPUPKI. Jadi ini nanti yang ditanyakan adalah kaitannya dengan struktur organisasi panitia kecil itu. Soal nomor 47 sampai 48 ini yang ditanyakan adalah PPKI. Menyebutkan hasil perubahan sidang PPKI terhadap sidang BPUPKI, menjelaskan fakta yang terjadi dalam PPKI. Jadi nanti kalian disuruh menjelaskan fakta yang terjadi ketika sidang PPKI berlangsung. Soal nomor 49 sampai 50 ini yang ditanyakan mudah sekali, Nak, kaitannya dengan semangat dan komitmen pendiri negara. Jadi bagaimana caranya kalian bisa meniru semangatnya para pendiri negara dalam merumuskan Undang-Undang Dasar 45. Nah, menyebutkan tindakan para anggota PPKI berdasarkan pernyataan yang ada. Jadi nanti Bunda sajikan pernyataan yang ada, kalian simpulkan itu termasuk sikap positif yang seperti apa. Nah, sekian yang bisa Bunda sampaikan. Kalau ada yang ditanyakan silakan di Google Classroom. Silakan kalian belajar, Nak, karena minggu depan sudah PAS gitu ya. Semoga bermanfaat yang Bunda sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.